Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 26 Mei 2024. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ini aku, utuslah aku. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, merasa tidak layak dan tidak mampu melakukan sesuatu sering sekali muncul dalam hati dan pikiran kita manusia. Ada banyak faktor yang membuat hal tersebut hadir dalam diri kita, tetapi secara umum hal itu muncul karena kita menyadari kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Demikian halnya yang terjadi dalam diri Yesaya, seorang nabi yang dipanggil Allah untuk sebuah misi pengharapan kepada bangsa Yehuda. Dia menyadari bahwa dirinya tidak layak dan tidak mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan karena dirinya orang yang berdosa. Tetapi ia juga tidak kuasa untuk menolaknya karena dia menyadari dan mengenal bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengenal Allah lebih jauh? Dari Nabi Yesaya kita belajar bahwa pengenalan akan Allah membuat kita menyadari siapa diri kita sebenarnya, dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki. Sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita akan selalu membutuhkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita setiap saat. Kita telah dipanggil Allah menjadi umatnya dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus di kayu salib. Maka sekalipun kita merasa tidak mampu dan tidak layak dalam setiap tugas panggilan di dalam keluarga gereja dan masyarakat, namun ketika kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita selalu setia menguatkan, maka kita akan mampu melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi utusan Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa menjaga panggilan dan kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Yesaya menyambut panggilannya sebagai utusan. Ia memberi diri menjadi alat Tuhan dan siap menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Katanya, ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah kita telah menyaksikan karya besar Allah dalam kehidupan kita? Jika kita percaya, tentu kita akan selalu bersedia Tuhan pakai dalam setiap pelayanan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, mampukan kami untuk meresponi setiap panggilan Tuhan sebagai alat dan utusan Tuhan untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan
dalam hidup kami, dan mampukan kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain supaya semakin banyak orang percaya dan mengikut Yesus. Tuhan kiranya menyadarkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, sebagaimana Nabi Yesaya menyadari bahwa dirinya tidak mampu karena merasa dirinya berdosa. Hanya dengan pengudusan dari Allah yang dapat melayakkan kami menjadi alat Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami untuk bertobat, hidup dalam kekudusan Tuhan, serta memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan tidak mau berkompromi dengan tujuan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi fokus menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, di setiap waktu, dalam kondisi apapun dan apapun yang terjadi, kami senantiasa siap sedia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar renungan di pagi ini, melawat dan menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat, menyembuhkan mereka yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga menghibur mereka yang berduka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya kami mampu jadi berkat bagi orang lain. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.